Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dalam acara HUK Bacarita. Ini adalah inovasi dari tim Kanwilkumham Sulawesi Utara dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal. Dan seperti biasa, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia, spesialisasi hukum pidana, Prof. Harkristuti Harkrisno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Aris. Prof, kita ngobrol santai terkait dengan kehadiran Prof di Sulawesi Utara. Tadi pagi kita sudah membedah secara gamblang terkait dengan rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Sebenarnya dari hasil sosialisasi dialog publik tadi itu apa yang bisa diambil intisarinya agar masyarakat itu benar-benar mampu memahami, mengerti, juga bisa dia menerima terhadap substansi perubahan dari KUHP yang lama dan rancangan yang sekarang lagi diluncurkan. Monggo, Bro. Itu ceritanya bisa panjang sekali ya, Yeah. Pak. Kalau kita lihat, memang substansi dari RKUHP itu sebenarnya hampir 80% itu berasal dari KUHP yang sekarang. Jadi kalau dilihat dari substansinya itu sebenarnya kita tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menolak. Karena selama ini tidak pernah ada yang mengajukan gugatan juga terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, kecuali beberapa ya seperti pengenaan dan lainnya. Jadi memang nampaknya mereka melihat seakan-akan RUU KUHP ini adalah merupakan suatu rancangan undang-undang yang melulu dihasilkan dalam proses. Padahal yang tadi saya bilang sekitar 80% itu masih sama dengan KUHP seperti yang tadi saya sampaikan tentang gelandangan. Sudah pernah diajukan ke MK? Sudah, tapi oleh MK ditolak karena tidak ada hubungannya antara gelandangan dengan kewajiban negara untuk mengurusi fakir miskin dan anak terlantar. Seperti Unggas juga gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam RUU KUHP itu yang baru tidak terlalu banyak dari sisi tindak pidananya. Yang lebih banyak itu adalah dari sisi ketentuan umum yang merupakan satu elaborasi dari asas-asas hukum pidana. Dan banyak sekali kebaruan, kalau tadi disampaikan oleh Bu Yanti, keunggulan RKUHP dibandingkan dengan KUHP. Nah, oleh sebab itu memang tadi dua bagian dari 3 presentasi itu lebih banyak bicara mengenai isi dari buku 1 termasuk prosesnya. Supaya masyarakat itu juga memahami bahwa apabila kita melakukan revisi terhadap KUHP yang sekarang, pasalnya cuma 103, menuju ke RUU KUHP buku 1 yang pasalnya 187, itu banyak sekali hal-hal yang dapat membantu proses pidana, membantu orang-orang yang tidak punya, membantu karena ada restoratif justice-nya, membantu orang-orang yang berusia lanjut ya, termasuk yang mengalami disabilitas, karena memang ada pasal-pasal di sana yang tidak ada di dalam KUHP. Gitu, Pak. Oke. Kita flashback ke belakang, Prof. Pasti tim ini dalam rangka menyusun draft-draft yang terkait dengan perubahan ini, pasti dinamikanya sangat luar biasa. Sangat. Bisa diceritakan? Sangat. Ya. Jadi memang di awal-awal itu saya lupa tahun berapa saya mulai masuk ya. Waktu itu dibimbing oleh Pak Barda dan Pak Meladi. Itu seperti misalnya antara Pak Setapi dengan Pak Barda. Itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Kemudian Pak
Mauladi dengan Pak Marjono, kemudian ada Pak Andi Hamzah. Jadi dalam setiap proses itu bukan satu proses yang berjalan lempeng aja gitu. Semuanya baik-baik saja, enggak, kita berdebat secara akademik. Tidak ada perdebatan politik sama sekali karena di antara kita semuanya orang-orang hukum pidana. Jadi perdebatannya selalu berkaitan dengan terutama bagaimana perumusan ini bisa dipahami oleh APH dan bagaimana agar perumusan ini tidak diinterpretasikan secara berbeda oleh APH. Kenapa? Karena kita sebagai akademisi tidak akan ada kesulitan untuk merumuskan. Nah, yang kesulitan adalah ketika APH-nya tidak paham apa yang kita rumuskan. Kenapa? Karena kita salah kita juga pakai bahasa akademisi. Padahal pelaksana itu kan para praktisi hukum. Nah, ini yang kemudian menyebabkan setiap kali terjadi perdebatan, termasuk di DPR, Pak. Kita berdebat, tapi ya masing-masing akhirnya mencari jalan yang terbaik, kompromi tadi, Pak. Karena tidak mungkin kita selalu memaksakan pendapat kita, ya, betul. Sehingga memang tidak ada sih hukum pidana yang sempurna, tapi inilah hasil terbaik yang bisa kami peroleh dari berbagai perdebatan dengan berbagai macam pihak. Oke. Itu ketika kita bicara sebagai sebuah tim dalam rangka menyusun dan sebagainya. Sekarang kalau kita melihat dinamika di masyarakat, dari beberapa kali diadakan dialog publik dalam rangka mencari masukan, dalam rangka menyempurnakan, pasti ada unsur penolakan. Pasti ada sebagian masyarakat yang belum memahami konsep secara utuh terkait dengan RUU itu sudah menolak terlebih dahulu. Nah, menyikapi kondisi masyarakat yang demikian ini seperti apa yang Prof lakukan? Saya melakukannya baik secara institusional atas nama tim, tapi kadang-kadang juga saya sebagai dosen, sebagai pribadi. Misalnya saya sudah bicara dengan anak-anak BEM di UI, tanya pada saya, ini loh yang terjadi. Jadi saya menerangkan dengan baik dan waktu berdiskusi memang baik gitu, tapi ketika keluar memang beda lagi. Jadi yang kita lakukan adalah kita selalu menerima, kita beberapa kali melakukan diskusi dengan ada BEM, ada LSM, ada Dewan Pers, ada dari kementerian juga, Pak, Kementerian Pertahanan, dari Kementerian Kesehatan, macam-macam kita ajak diskusi supaya kita bisa merumuskan yang terbaik. Karena kan teman-teman itu berpikirnya masih ego sektoral, ya, dan kita mengajak mereka melihat bahwa ini tuh bukan buat lembagamu aja loh, ini buat seluruh orang Indonesia yang jumlahnya 273 juta. Selalu saya tekankan angka itu karena semuanya meminta ada pelibatan setiap kelompok yang menurut saya tidak mungkin lah. Ya, setiap kelompok dilibatkan, tapi kita memang mengundang beberapa orang yang kita anggap mewakili kelompok-kelompok itu. Nah itu ketika kita mengundang mereka itu, yang saya tangkap substansi yang diprotes sama. Artinya memang ada koordinasi antara yang di Jakarta dengan yang di daerah-daerah. Karena pertanyaan persis sama seperti di Dewan Pers. Sudah kita jawab tuh, Pak, 19 pasal itu kita jawab semuanya. Dan tadi diulangi lagi dan bukan sekali tadi. Ya, dan yang membuat saya agak merasa bagaimana gitu. Rupanya saya menerangkan sekali tidak cukup ya. 2 kali tidak cukup sih, 3 kali. Tapi inilah yang harus kita hadapi ketika kita dalam hal ini kan mau tidak mau kami mewakili tim pemerintah untuk menjelaskan tentang apa sih RUKHP. Dan setiap kali memang selalu ada resistensi, penolakan yang ya seperti tadi dari LBH kami menolak gitu. Tapi yang disebutkan alasannya adalah kita tidak mengundang semua pihak yang mungkin. Kemudian yang bertentangan dengan undang-undang unjuk rasa yang tadi saya bilang undang 98 yang ternyata tidak. Kemudian yang tentang pidana mati dan ini terlalu lama. Jadi cuma isu itu yang tampilkan ya, padahal isu-isu lain kan juga sebenarnya banyak. Nah, memang kemudian menurut saya
template mereka itu sama Pak, di mana-mana itu yang menolak RKUHP itu. Kalau mereka mendalami, kan tadi saya katakan pada closing statement tadi, mau mendalami lebih banyak, mau membaca lebih banyak, mau berdiskusi dengan kami lebih banyak, maka insya Allah mereka akan lebih paham, tidak akan menolak. Pemirsa, sangat luar biasa, singkat, padat, jelas. Dan ini ada dua hal yang bisa kita petik untuk teamwork saya, jajaran Kanwil Kumham Suri. Yang pertama, beliau berbicara terkait dengan sebuah tim dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pasti dinamika itu ada, tetapi semua berawal dari etika niat yang tulus dari seluruh pihak yang tergabung dalam tim untuk mencapai satu tujuan, terciptanya rancangan undang-undang KUHP, dan itu sudah terwujud. Yang kedua, bahwa kita harus memahami setiap keinginan kita, niat yang baik itu belum tentu diterima juga oleh orang lain baik. Maka teamwork saya harus mempersiapkan diri bahwa apapun yang kita lakukan, pelayanan sebaik apapun yang ingin kita berikan, belum tentu masyarakat begitu saja menerima pelayanan yang kita berikan. Tetapi semangat, juang untuk memberikan yang terbaik itu harus kita tunjukkan selalu. Selalu kita berikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.